Hai teman-teman, selamat datang di Travelogy. Jadi kali ini di pagi yang indah di Jepang. Saya tinggal di kota Saitama ya. Dan ini background yang ada di depan apartemen saya. Ya seperti ini. Sangat ramai penduduk sekali ya daerah sini. Dan tempat ini berbatasan dengan Tokyo, dekat sekali. Jadi perbatasannya itu dibatasi sama sungai besar yang bernama Sungai Arakawa. Jadi apa kabarnya teman-teman? Sehatkah? Terima kasih udah follow Travelogy. Terima kasih udah sempetin komentar di berbagai video saya, baik di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Jadi dalam topik kali ini saya pengen ngobrol soal legacy nih sama passion buat anak muda. Jadi saya pengen flashback ke belakang juga ketika saya masih muda dulu. Dan sebelum kita ngobrol jauh tentang itu, kita bahas dulu legacy itu apa sih. Legacy itu sesuatu yang turun-temurun kita lakukan. Bisa diwariskan ke generasi mendatang atau diwariskan oleh pendahulu kita. Jadi hal-hal yang sifatnya punya value ya bagi kehidupan kita. Dan passion itu apa? Passion itu sesuatu yang kita sama-sama tahu, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita perjuangkan bagi hidup kita, sehingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain juga. Nah, saya kan flashback lagi diri saya ke belakang ya. Passion saya apa sih? Jadi passion saya dari kecil itu saya suka yang namanya petualangan. Dari kecil itu saya selalu berusaha jalan, explore gitu, cari tempat baru, masuk-masuk daerah yang sekiranya nggak umum dijelajahi sama orang. Mungkin kalau ada teman kecil saya mungkin bisa sedikit ngobrol soal ini gitu. Atau kalian nonton gitu teman kecil saya jadi bisa komentar. Jadi dulu waktu kecil tuh saya kayak suka jadi urban explorer gitu loh di tempat tinggal saya sendiri. Jadi waktu saya kecil itu sekitar 90-an ya, tahun 90-an. Saya generasi 90-an. Banyak tempat-tempat menarik yang sebenarnya bisa dieksplor di sekitar kita. Kayak misalnya daerah Semak Belukar yang tanah tanpa tuan gitu loh. Terus karena pada saat itu pemukiman belum terlalu padat ya. Saya tuh suka gitu loh explore. Ada sungai-sungai kecil di sekitar rumah. Terus ada rumah kosong yang rumah orang kaya gitu, rumah besar yang udah nggak ditinggalin gitu, yang kelihatannya angker. Itu ada di sekitar tempat tinggal saya dulu. Itu saya explore, saya jelajahi. Dan saya suka sama hal yang seperti itu. Itu jadi passion saya. Saya belum notice waktu itu passion itu apa, sesuatu yang saya perjuangkan itu apa. Nah, hal-hal kecil seperti itu akhirnya kebawa sampai begitu saya dewasa gitu. Ternyata saya suka exploring ya. Dimulailah dengan aktivitas-aktivitas seperti naik gunung, terus seperti menjelajah museum, lalu jalan-jalan di tempat-tempat ikonik di Jakarta. Nah, itu semua saya lakukan pada waktu saya masih muda. Jadi saya akhirnya sadar, oh saya punya passion ke arah itu gitu loh. Saya suka menjelajah.
Dan akhirnya terbuktikan sampai sekarang gitu. Hal itu masih terus membekas dalam diri saya gitu. Saya masih suka exploring. Dan ya pada akhirnya saya sampai sini, sampai Jepang. Dan saya pun terus exploring gitu. Jadi bukan hal yang nggak natural, ini udah kayak hal yang natural yang emang saya udah jalanin dari dulu gitu. Hal yang saya suka. Dan nggak tahu kenapa hidup akhirnya ngebawa saya ke hal-hal tersebut. Nah ini yang perlu teman-teman notice gitu loh. Jadi agar nggak menyesal di kemudian hari, teman-teman kalau bisa sadar akan diri kalian sendiri, apa sih passion kalian. Dari passion tersebut akhirnya nanti muncullah legacy. Ini hal yang saya perjuangkan nih. Jadi saya mau wariskan nanti. Ini punya value yang bagus untuk masyarakat saya, untuk keluarga saya, untuk diri saya. Jadi nanti bisa dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Nah, ya banyak orang yang DM saya di sosial media. Kayak beberapa kayak menyesali gitu loh. Kenapa saya nggak mulai ini dari usia saya muda gitu loh. Beberapa dari mereka bilang terkendala karena mungkin ada masalah hutang, ada masalah keluarga yang harus dibiayai dan sebagainya macamnya. Kalau dari perspektif saya secara pribadi, setiap orang punya masalah, punya beban pribadi. Saya pun juga gitu. Saya punya keluarga juga, sama kan. Tapi bagaimana kita bisa mengapresiasi hal yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya poinnya itu sih. Sebenarnya nggak perlu terlalu jauh. Kayak misalkan harus tinggal di negara lain untuk bisa punya value yang besar gitu loh. Sebenarnya hal-hal kecil aja itu udah bisa jadi punya value yang besar buat diri kita sendiri. Kayak misalkan kalau saya latar belakangnya Muslim misalkan ya, saya misalkan ada orang dengan punya banyak keterbatasan, tapi dia bisa mengeksplorasi pikirannya sendiri gitu loh. Kayak misalkan menghafal Al-Quran, menurut saya itu legacy, menurut saya itu passion gitu loh. Mempelajari sebuah buku yang banyak ilmunya dan akhirnya share di sebuah komunitas di dekat rumah, itu value-nya besar gitu, sangat besar. Jadi nggak perlu harus bertindak jauh, harus keluar negeri, nggak juga gitu. Jadi menurut saya value-nya itu di mana kita bisa bermanfaat seenggaknya buat orang di sekeliling kita. Jadi menerjemahkan buku kayak itu kan hal yang nggak gampang kan. Menerjemahkan hal-hal yang ada di pikiran ke orang lain itu hal-hal yang nggak mudah juga. Sesuatu yang emang harus dipelajari. Jadi teman-teman bisa berangkat dari hal sederhana seperti itu juga. Gitu. Dan kalau ngobrolinnya soal traveling, kan banyak juga urban explorer di daerah-daerah kalian kan. Kayak misalkan saya, waktu saya masih kecil kayak gitu kan. Nah terus kita ngobrolin relate lagi ke tracknya, bagaimana kerja di luar negeri, hidup di luar negeri. Seperti yang teman-teman tahu kan, saya share banyak video ya, beberapa video pendek atau video panjang soal perjalanan saya. Jadi pada tahun 2017 itu saya memutuskan untuk ngebuat YouTube channel. Nah tujuannya pada saat itu kayak buat rekaman pribadi sih, dokumentasi apa sih yang udah saya lalui selama ini, karena
teknologi video kan berkembang pada saat itu kan. Kamera juga berkembang sangat cepat sekali dan connected to the social account kita, sosial media kita. Dan menurut saya ini ya sebuah hal yang menarik ya. Karena sebelumnya saya suka nulis blog waktu saya masih SMA sampai kuliah. Waktu itu saya suka nulis di Kompasiana. Kalau teman-teman tahu mungkin Kompasiana itu media yang di online. I think still relate with the Kompas Group ya. Ya mungkin ya seingat saya kayaknya seperti itu gitu. Dan itu media blog dan dan kita bisa share apapun di situ dan orang bisa komentar, bisa diskusi sama kayak kalau sekarang thread lah ya. Cuman thread itu kan versi yang pendek. Kalau yang blog ini kan versi yang panjang gitu. Nggak sekedar blog kayak blogspot gitu. Kita harus kasih link kita ke orang lain. Kalau di Kompasiana itu kayak ada forum-forum kayak Kaskus gitu loh. Jadi asik deh pada saat itu gitu. Jadi saya suka nulis waktu itu. Nulis dengan harapan nanti saya bisa baca suatu saat ketika saya tua nanti gitu. Atau setelah beberapa tahun setelahnya saya bisa mengingatnya kembali. Karena saya sadar pada saat itu memori kita kan terbatas ya sebagai manusia ya. Jadi ada sesuatu yang harus triggering gitu, pelatuk yang buat kita bisa cepat connect ke memori tersebut. Nah, kalau bicara soal memori artinya kita bicara soal sejarah. Jadi kita punya keterkaitan gitu di masa depan sama hal yang dilakukan di masa lampau. Bisa jadi hal yang kalian dilakukan di masa depan itu adalah effort kalian ketika kalian lakukan di masa lampau. Nah, di beberapa media seperti media cetak, terus vlog saya pernah ngomong bagaimana proses saya bisa akhirnya ke luar negeri. Bagaimana akhirnya saya bisa explore Australia, terus pergi ke Nepal, ngeliat Everest, terus ke Jepang, ke India. Nah, semuanya relate dengan hal itu. Gitu. Hal-hal yang saya lakukan di masa lampau nih dari sekedar urban explorer sampai akhirnya menjelajah banyak hal dan sampai sekarang masih punya energi untuk melakukan hal tersebut. Jadi sekiranya selama masih hidup dan diberi kekuatan secara fisik dan mental, kayaknya saya nggak akan berhenti deh. Kalaupun berhenti mungkin ya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebentar, misalkan ada project kerjaan di daerah mana gitu dan harus diselesaikan ya. Berhentinya juga berhenti hal yang temporarily gitu, nggak continuously. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, teman-teman udah kebayang belum? Jadi sejauh yang kita obrolin sekarang ini, teman-teman kebayang nggak sih legacy sama passion kalian tuh apa sih? Gitu. Apa teman-teman juga punya keterikatan dengan hal yang kita omongin sekarang? Gitu. Jadinya dari hal yang kita obrolin ini, semoga teman-teman punya referensi ya. Jadi bisa menulis ulang, mereka ulang kembali siapa kalian gitu loh. Dan apa yang mau kalian perjuangkan. Karena selama ini juga banyak ya anak muda yang kalau kita lihat di lingkungan kita itu kayak nggak punya arah, nggak tahu legacy dan passionnya apa. Mau ngapain mereka nggak tahu. Akhirnya mereka sibuk tawuran gitu loh. Terus sibuk
narkoba, mabok-mabokan, sampai akhirnya melakukan tindakan negatif yang karena mereka nggak tahu mereka mau ngapain gitu loh. Mereka cuman terdrag sama lingkungan mereka, suasana, nah, gitu loh. Gampang terbawa sesuatu, jadi fokus poinnya itu nggak ada mereka mau ngapain, karena mereka hilang arah. Nah, dan akhirnya banyak karena mereka hilang arah, banyak energi-energi negatif yang akhirnya menguasai mereka gitu. Karena mereka nggak punya referensi, nggak punya fundamental yang kuat buat ngelakuin passionnya. Nah, jadi mungkin sampai segini dulu ya. Karena saya udah ngomong panjang lebar ini, semoga hal ini bisa ngebantu kalian ya di part ini ya. Jadi saya bakal ngomong lagi di part selanjutnya, part 2 tentang passion dan legacy ini. Tentunya dari hal yang saya alami selama ini ya. Saya juga bukan orang hebat, masih banyak orang yang lebih hebat dari saya, masih banyak hal yang lebih spektakuler gitu yang orang-orang bagikan di sosial media. Ya, saya bisa bilang kalau saya ini ada di golongan orang yang positif, yang punya semangat membangun bangsa, dan saya sangat peduli dengan orang-orang saya sendiri, komunitas saya, orang Indonesia. Dan ini jadi amal jariah saya ya, kalau saya bisa sekiranya menyadarkan orang-orang gitu loh, untuk berpikir secara sistematis. Ya, seenggaknya itu dulu, kita lanjut nanti ke part 2-nya. Jadi, buat teman-teman yang ngerasa tersadarkan dari apa yang kita obrolan singkat ini, mungkin bisa komentar ya, apa sih passion dan legacy kalian di komentar di bawah. Jadi nanti kita lanjut di kolom komentar ya. Oke, jadi segitu dulu, nanti kita ketemu lagi ya di video selanjutnya ya. Jadi banyak hal yang seru nih yang mau saya share nih sebenarnya nih. Jadi untuk generasi muda bisa punya track, dan untuk generasi yang mungkin di atas saya mungkin bisa menjadi pelajaran untuk legasinya gitu, untuk mewariskan sesuatu ke generasi selanjutnya. Oke, sampai segitu dulu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Travelogy.